Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang sopir truk tronton ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi terbakar 100% bersama kendaraannya. Mirisnya pemirsa, korban tewas usai dirampok dan dibunuh oleh orang yang awalnya penumpang di truknya. Pemirsa, polisi meringkus 3 dari 4 orang pelaku, yakni RS, A, dan AS. Sementara satu pelaku lainnya IS alias I masih buron dan kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Awalnya ada informasi penemuan mayat di sebuah truk yang terbakar. Kemudian polisi berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan. Truk tronton yang terbakar ditemukan di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Menurut keterangan polisi, korban dicekik hingga tewas. Kemudian uang tunai Rp214.000 miliknya dirampas. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku menyiramkan solar ke tubuh korban dan membakar kendaraan truk tronton. Hingga kini pemirsa, ketiga pelaku sudah ditahan dan jerat pasal pembunuhan berencana. Pemirsa, untuk memperbarui informasi dari tewasnya seorang sopir yang dibakar bersama dengan truknya di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung dengan kami narasumber Pak Muklis, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir. Selamat siang, Pak Muklis. Selamat siang, Mbak Jasmine dan Pak Celia. Muklis, bagaimana kemudian pihak kepolisian ini bisa membuka terang kasus ini dan juga mendapati ada 4 orang pelaku? Baik, atas izin pimpinan, jadi dapat kami jelaskan bahwasanya benar tadi yang disampaikan di awalnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober kita menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat adanya truk tronton yang terbakar. Kemudian kita mendatangi TKP karena di sana ada informasi ada di dalam truk itu ada mayat yang juga ikut terbakar. Selanjutnya kami langsung berkoordinasi dengan Ditlap Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibantu juga oleh tim Jatantras Polda Sumatera Selatan. Kami langsung menuju ke TKP bersama juga dengan Polsek Tanjung Batu, Polsek setempat. Setelah kami lakukan olah TKP, di situ betul kami menemukan ada truk yang terbakar yang di dalamnya ada mayat yang juga terbakar. Ya, Pak Muklis, setelah dilakukan penyelidikan tersebut, apakah sudah diketahui motif dari kasus tewasnya sopir truk ini, Pak? Untuk motif sendiri, jadi para pelaku ini pada awalnya ingin menguasai barang-barang korban, antara lain handphone dan uangnya. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan terhadap korban, maka mereka mengalihkan niatnya untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut yang rencananya akan dibawa ke Lampung. Namun pada saat mereka membawa kendaraan tersebut, ternyata kendaraan tersebut mati di perjalanan. Oke, artinya Pak, ini memang sengaja untuk menumpang di mobil tersebut, di truk tersebut, dan untuk melakukan aksi-aksi tersebut, begitu ya Pak ya? Betul, mereka sengaja menyetop kendaraan tersebut, kemudian langsung menumpang dan melakukan aksinya. Pak, kita ketahui bersama bahwa salah satu pelaku saat ini masih berstatus buron. Lalu apakah pihak kepolisian ini juga sudah mengantongi identitas pelaku yang masih buron tersebut, Pak? Untuk pelaku yang sudah buron, yang masih buron ini, sudah kita kantongi identitasnya atas nama IS, dan kita juga telah melakukan pencarian sekaligus memberikan himbauan kepada keluarga korban untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian. Oke, Pak, dari para pelaku ini keterkaitannya bagaimana Pak? Dan juga apa saja kemudian peran-peran dari pelaku
yang dilakukan dalam pembunuhan tersebut? Jadi kami jelaskan bahwa untuk masing-masing pelaku ini memiliki perannya masing-masing, terutama pada saat mereka menyetopkan kendaraan secara bersama-sama. Setelah masuk ke dalam kendaraan truk atau pusau tronton tersebut, pelaku atas nama AS ini duduk di belakang sopirnya dan yang lain sejajar dengan sopirnya. Kemudian pelaku AS ini mencekik dengan menggunakan jaket yang dia pakai. Setelah dijatuhkan ke kiri, dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian mengambil alih kendaraannya. Jadi semuanya berperan dalam kasus pembunuhan tersebut. Baik, mungkin bisa dipertegas sekali lagi Pak Muklis. Lalu barang-barang apa saja sih Pak yang diambil oleh pelaku di tempat kejadian perkara? Untuk kendaraan yang barang-barangnya yang diambil itu ada uang yang di kantong saku celana korban di bagian belakang itu ada uang 214.000, kemudian diambil oleh pelaku AS yang kemudian mereka pergunakan untuk makan-makan setelah melakukan aksi kejahatannya. Oke, Pak Muklis, apakah yang dilakukan oleh para pelaku ini termasuk pembunuhan berencana? Terhadap para pelaku ini kita arahkan atau kita jerat dengan ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan dengan maksud menguasai barang korban, kemudian ke 365 atau pencurian dengan kekerasan. Lalu Pak Muklis, setelah dilakukan penyelidikan, sudah berapa lama para pelaku ini melakukan aksi-aksi serupa seperti ini? Apakah ini yang pertama kalinya, Pak? Baik, untuk pelaku AS sendiri, ya, dia telah residipis sudah pernah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tindak pidana curas. Sementara untuk pelaku A, dia juga sudah pernah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dan telah menjalani hukuman semua. Oke, Pak Muklis, masih ada satu lagi DPO, tapi perannya tuh apa Pak dalam kasus ini? Untuk peran DPO atas nama IS, dia juga pada saat melakukan aksi pembunuhan, dia turut serta membantu dengan memegangi korban sehingga korban tidak bisa berdaya gitu. Baik, kita harapkan bahwa satu pelaku yang masih berstatus buron ini bisa segera ditangkap ya Pak Muklis. Terima kasih AKP Muklis, selamat siang.